aja sih. Dan saat ini saya berumur 15 tahun. Tentunya saya merupakan siswa kelas 2 di SMA Lab School Unesa 1 Surabaya. Biasanya sehari-hari seperti anak SMA pada umumnya lah ya. Sekolah, les, terus malamnya baru istirahat. Capek banget deh. Tapi selain itu saya juga punya hobi yang biasanya saya lakukan sehari-hari, yaitu melukis, terus membaca, dan juga modeling. Siapa sangka ternyata Amanda juga hobi untuk jalan seperti model. Nah, karena hal itu saya mendapatkan penghargaan sebagai second runner up Putri Remaja Jawa Timur 2025 dan juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Speech Remaja Jawa Timur 2025. Selain penghargaan dalam modeling, saya juga mendapatkan penghargaan dari lomba esai, lomba KTI, dan banyak lagi. I think that's all. Thank you. Goodbye. Selamat malam Sobat ARTV semuanya. Gak ada yang jawab nih. Ulangin ya. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, perkenalkan nama saya Amanda Tracy dan saya sangat senang berdiri di sini di depan kalian semuanya. Tapi sebelum itu saya ingin mendengarkan semangat dari Sobat ARTV. Boleh diberi tepuk tangannya untuk kita semua ya. Heboh banget, asik banget sih, gak sabar nanti di inti acaranya kayak gimana. Oke, sebelum itu saya mau tanya, siapa yang di sini mau sukses? Yang mau coba angkat tangan, lalu bilang saya dengan yang meriah banget. Coba, siapa yang mau sukses? Gak ada nih yang mau sukses. Masa kalian gak mau sukses? Gak mau sukses. Coba ulangin lagi ya, angkat tangan lalu berkata saya. Oke, siapa yang di sini mau sukses? Saya. Oke, jadi kunci sukses itu adalah energi. Boleh diulangi sekali lagi? Energi. Ya, betul sekali, energi. Jadi kayaknya tadi kurang heboh deh. Gimana kalau kita ulang sekali lagi? Bilang energi dengan lebih meriah, lebih semangat. Ulang sekali lagi ya. Coba katakan Energi. bagus sekali. Jadi kunci energi adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita punya energi yang positif, semua hal akan menjadi lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Jadi, pada hari ini dan detik ini, saya mau berbicara tentang pengetahuan itu penting. Kalian pernah nggak sih mau dapat pengetahuan dari sebuah webinar, tapi bingung pematerinya ngomong apa? Pernah nggak? Pernah. Bisa jadi pemateri tersebut belum menguasai teknik public speaking. Awalnya sih saya juga kayak gitu, gugup, gak bisa nyampein materi ke kalian semua. Tapi semenjak join ARTV School of Public Speaking di Surabaya, saya jadi lebih berani, percaya diri, dan tentunya banyak relasi di mana saya bisa berbicara di depan teman-teman semuanya. Jadi kalau saya bisa, masa kalian gak bisa? Mau nggak ikutin jargon saya? Mau. Oke, jadi aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Yuk diulang sekali lagi. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Oke, I think that's all. Thank you and see you next time. Selamat sore Sobat ARTV. Sore. Oke, perkenalkan nama saya Amanda Tracy, biasa dipanggil Amanda. Sebelum itu, saya mau tanya nih, cita-cita kalian semua itu apa sih? Dokter. Musisi. Gak tahu kak, gak punya cita-cita. Gak punya cita-cita, belum memutuskan? Belum kak, gak punya. Sayang banget, tapi gak apa-apa, seiring jalannya waktu pasti dapat memutuskan. Kayak tadi ada yang mau jadi musisi, berarti suka main musik ya? Begitupun yang lainnya. Saya sendiri bercita-cita untuk menjadi diplomat. Alasannya sih simpel aja, saya pengen jadi kaya. Tapi tentunya kalau mau jadi kaya harus usaha. Saya menjadi diplomat harus melewatkan sekolah hubungan internasional, sekolah ilmu politik, dan juga sekolah hukum. Saya ingin menjadi diplomat dengan alasan yang pasti, karena saya ingin menjaga diplomasi antar negara, juga menjaga hubungan.
serta menjaga hubungan politik, ekonomi, dan banyak lagi. Saat saya umur 14, saya sudah mencoba untuk belajar berbahasa asing. Saat ini saya sudah mempelajari bahasa Mandarin, Jepang, dan juga Jerman. Hal tersebut juga mendukung saya untuk menjalin hubungan antar negara. Kalau dipikir-pikir, apa ya universitas impian saya? Universitas impian saya itu simple aja, hukum Ubaya. Kalau misalnya dengar Ubaya pasti udah kedenger tuh, hukum. Kalau gitu sepertinya itu aja ya. Semoga saya dapat menggapai cita-cita saya, begitupun kalian. Selalu ingat, kalau kita mau berusaha, semua pasti bisa. Okay, I think that's all. Thank you, goodbye. Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman, dan tamu undangan semuanya. Sore! Oke, sore ini kembali lagi bersama saya, Amanda. Dan hari ini bukan acara yang biasa. Acara ini, spoiler dikit, pastinya akan gong banget, asik banget. Intinya having fun, Paul. Jadi kita bertemu lagi di acara Sweet 17 of Ellie. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Oke, sebelum itu ya, kira-kira bintang pada acara ini gimana ya? Ada yang lihat gak? Gak ada. Sumpah gak ada? Enggak. Coba dipanggil ya. Ellie! Gak ada ya? Gimana kalau kita semuanya berdiri dulu nih? Berdiri, ayo berdiri. Nanti kita teriak Ellie yang kenceng banget, terus kita beri tepuk tangan untuk bintang kita hari ini. Setuju? Setuju. Oke, 1, 2, 3, Ellie. So this is our star of this party, Ellie. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Wow, sangat indah sekali sesuatu yang kulihat di depan ini. Bintang pada acara ini, Ellie sangat cantik sekali. And go! Oke, jadi sudah ada ya Elia di depan sang bintang kita pada acara hari ini. Namun tidak lengkap kalau misalnya tidak ada keluarga Ellie. Boleh kami sambut ayah, ibu, dan juga kakak Ellie. Diberi tepuk tangan yang meriah. Oke, ayah, ibu, dan kakak Ellie sudah berada di depan panggung. Gimana kalau kita langsung menyanyikan saja lagu Happy Birthday for Ellie? Sudah siap, Ellie? Siap. Oke, 1, 2, 3. Happy birthday, Ellie. Happy birthday, Ellie. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ellie. Luar biasa. Suara dari pemirsa sekalian dan juga Ellie pastinya kayak langsung dar acara hari ini. Lanjut aja ya, Ellie, kan udah ada Ellie, udah ada keluarga, sama udah ada kuenya nih. Gimana kalau kita langsung mengadakan sesi tiup lilin dan juga potong kue bersama? Boleh para tamu hadirin berdoa untuk ulang tahun Ellie. Semoga ulang tahun yang ke-17 ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ellie sudah siap untuk tiup lilin? Siap. Oke, 3, 2, 1. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan yang meriah. Langsung saja kita adakan potong kue bersama. Boleh Ellie langsung potong kuenya, luar biasa. Oke, selanjutnya ini sudah disiapkan ya di piring. Kira-kira mau disuapkan ke siapa aja nih? Mama dulu. Oke, boleh langsung saja disuapkan dari sang buah hati ke ibundanya. Luar biasa, boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Oke, next ke siapa tuh? Oke, ke papa. Boleh langsung saja, Ellie. Luar biasa. Lanjut saja ya, kita langsung ke kakak Ellie. Oke, boleh langsung Ellie suapan untuk kakaknya. Luar biasa, boleh diberi tepuk tangan yang meriah para hadirin. Oke, selanjutnya
selanjutnya kita lanjut ke sesi foto bersama. Mumpung di depan panggung sudah ada Eli bersama keluarganya, mari kita persilahkan untuk keluarga Eli foto terlebih dahulu. Eli silahkan untuk berada di tengah. Oke, fotografer sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa. Oke, mari kita undang untuk teman-teman dan juga sahabat Eli untuk mengantri di depan panggung dan foto bersama Eli. Oke, next saja, sahabat Eli, boleh pose dulu. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke, para hadirin sudah mulai lapar gak ini? Iya. Oh sudah, oke Ali boleh langsung saja bersama keluarganya duduk di sana santai. Para hadirin juga bisa menikmati makanan yang telah kita siapkan. Ada makanan ringan hingga makanan berat dan juga kami telah menyiapkan ada minuman segar, termasuk kopi juga untuk bapak-bapak tamu undangan. Tentunya makan malam hari ini pastinya kurang have fun kalau kita tidak diiringi oleh lagu. So please welcome band RTV. Baik Bapak Ibu, setelah makan malam ditemani oleh band dari RTV, dilihat-lihat sudah puas semuanya ya oleh makanan. Udah kenyang-kenyang, udah kenyang belum? Ya. Kenyang, sudah kenyang semuanya? Nyam. Oke, pastinya tidak lengkap kalau nggak ada game. Di depan sini sudah berjejer ada 6 kursi melingkar. Ada yang tahu nggak game yang akan kita mainkan itu apa? Nggak, belum. Belum tahu, tapi tadi ada yang udah nebak tuh. Musical chair. Benar sekali. Jadi kita undang 8 peserta untuk memainkan permainan ini. Boleh langsung saja 8 orang maju. Jadi game ini akan diputarkan sebuah lagu. Ketika lagu itu berhenti, pemain harus duduk. Yang tidak mendapatkan duduk atau telat duduk akan disuruh gombal atau nyanyi. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, enjoy the game. Boleh diberi tepuk tangannya dulu dong, biar para pesertanya semangat. Woo! Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, tamu undangan. Tak terasa sudah di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk Eli. Semoga tahun ini mendapatkan revolusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Semoga panjang umur dan juga sayang ke keluarganya. Amin. Baik, kalau begitu saya mau pantun dulu nih. Jangan lupa dijawab. Cakep. Oke, jalan-jalan ke balai kota. Cakep. Jangan lupa memberi lumpia. Cakep. Saya Amanda, MC dari Surabaya, pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Halo guys, start with an A, it's me Amanda. Jadi aku lagi berada di salah satu sekolah public speaking terbaik se-Surabaya. Bisa tebak gak aku lagi di mana? Tebak ya. Oke, di mana lagi kalau bukan di RTV School of Public Speaking yang ada di Surabaya Barat. Penasaran gak sih dalamnya ada apa aja? Sedar dedor apa dalamnya? Kok banyak banget yang mau les di sini? Yuk ikutin aku. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Terus jangan lupa klik tombol notification biar gak ketinggalan update dari kita. Yuk masuk! Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di lantai 1 dari RTV School of Public Speaking Surabaya. Kalau dilihat sebelah kanan saya ada 2 kursi. Barangkali orang tua atau pacar kalian tuh mau nungguin kalian les. Lalu untuk sebelah kiri saya ada meja informasi. Jadi sebelum kalian masuk di RTV School of Public Speaking Surabaya, kalian boleh tanya-tanya dulu biar gak ragu lagi. Kalau mundur lagi, ada 2 ruangan yang merupakan multifunction room. Jadi ruangan-ruangan di sini semuanya sudah ber-AC, jadinya nyaman banget, PW Puol deh intinya. Oke, mundur lagi, mundur.
Di sini ada pintu gerbang untuk menuju dunia lain. Enggak dong. Jadi masuk pintu ini kita disambut oleh tangga menuju ke lantai 2 dan juga toilet. Di sini toilet ada di semua lantai. Jadi kalau misalnya kalian kebelet, nggak usah tuh namanya buru-buru lari-lari naik turun tangga. Jadi semuanya sudah ada toilet. Oke, kayaknya udah deh di lantai 1. Gimana kalau kalian ikut aku ke lantai 2? Yuk, yuk. Ada di lantai 2 di gedung RTV School of Public Speaking Surabaya. Kalau di belakang dilihat ada 2 multifunction room juga. Tapi penasaran nggak sih ada ruangan paling besar ini? Yuk kita masuk. Jadi di sini aku bakal spill fasilitas apa aja yang ada di RTV School of Public Speaking yang ada di Surabaya Barat. Jadi di ruangan ini sudah kedap suara ya, kalau misalnya mau teriak-teriak juga nggak kedengeran sampai luar. Kita juga menyediakan mikrofon, jadi kita bisa merasakan terjun secara langsung, nggak hanya ngomong biasa, tapi juga megang mikrofon biar tahu rasanya tuh. Di belakang saya juga sudah ada TV, jadi kalau misalnya mau presentasi nggak usah nulis-nulis di whiteboard, tapi di sini kita tetap menyediakan whiteboard supaya materi yang disampaikan oleh coach tetap tersampaikan dengan baik. Juga ada banyak meja kursi, ada kursi tambahan di belakang, dan asal kalian tahu kalau misalnya kalian aus terus lupa bawa minum, di RTV School of Public Speaking menyediakan galon. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi kalau misalnya kalian aus atau dehidrasi tuh. Oke, jadi kalau kalian mau jago presentasi, mau ngomong di depan orang banyak atau mau jadi MC, kalian wajib deh untuk ikut RTV School of Public Speaking di Surabaya. Oke, sepertinya itu saja. See you on my next video. Dan selalu ingat, speak with confidence, speak with RTV. See you! Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Icis. Hari ini senang sekali saya bisa menjadi moderator dalam acara berjalannya debate competition hari ini yang akan dilaksanakan. Mosi yang pertama yaitu tentang artificial intelligence akan memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi masyarakat Indonesia. Dan telah hadir bersama kita dari sisi sebelah kanan ada tim kontra. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Dan sisi sebelah kiri ada tim pro. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Baik, sebelum kita akan mulai, mari kita akan membacakan regulasi terlebih dahulu yang harus dipatuhi oleh kedua tim hari ini. Yang pertama adalah cara penyampaiannya dengan menggunakan waktu 2 menit setiap pembicara. Yang kedua, cara penyampaiannya adalah menggunakan sopan dan santun. Yang ketiga, diharap untuk mematuhi seluruh rangkaian hari ini. Baik, kemudian langsung saja kita akan mulai dari pembicara pertama, dari tim pro. Kita akan berikan waktu 2 menit dan waktu akan berjalan ketika saat berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya orang pertama dari tim pro ingin menjelaskan terkait AI akan lebih memberikan banyak manfaat daripada kerugian bagi masyarakat di Indonesia. Oke, jadi sebelumnya Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia, yang dimana beberapa persen atau sekitar berdasarkan data Kominfo Indonesia, 95% dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Lalu, banyak juga dari jurnal-jurnal seperti dari Jurnal Universitas Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, yang berkata bahwa artificial intelligence tidak hanya berfungsi sebagai kehidupan dunia maya, namun juga kehidupan asli. Oke, jadi banyak sekali manfaat yang telah diberi oleh artificial intelligence sendiri. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi masif yang ada di Indonesia. Jadi artificial intelligence menyumbang 12% terhadap pertumbuhan PDB nasional Indonesia atau produk domestik bruto.
12% tersebut sudah kurang lebih sekitar 356 US dollar, yang dimana nominal tersebut itu sangat besar. Terlebih lagi Indonesia yang sedang mengalami kenaikan kurs terhadap rupiah. Setelah itu tidak hanya dalam ekonomi politik yang kita ketahui, namun dalam kesehatan juga artificial intelligence telah memberi kita banyak sekali nilai positif. Salah satunya ialah akurasi diagnosis. Akurasi diagnosis sendiri, artificial intelligence dapat menginfokan gejala kanker tumor sebesar 95% dan juga akselerasi penemuan obat yang awalnya dokter atau apoteker memerlukan waktu sekitar 10 tahun untuk mencari, sekarang hanya membutuhkan waktu beberapa bulan atau tepatnya sekitar 8 bulan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas argumennya oleh tim pro, pembicara pertama. Baik, selanjutnya kita akan ke tim kontra, pembicara pertama. Jadi tadi tim pro telah nge-highlight dan memberikan informasi kepada kita semua bahwa ternyata AI ini memberikan banyak manfaat di dunia. Yang salah satunya adalah bukan hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Yang pertama, mempengaruhi ekonomi masif yang ada di Indonesia, baik dari produk domestik bruto yang memiliki kenaikan di tengah-tengah rupiah yang hari ini sedang naik, tapi AI justru memberikan dampak yang positif. Yang kedua, ada akurasi diagnosis yang sebenarnya kita bisa loh untuk mengetahui penyakit kita atau gejala yang kita rasakan itu ke dokter. Tapi ternyata menggunakan AI itu sudah cukup hari ini. Nah, sepertinya tim kontra harus memberikan respon yang lebih kuat dari ini. Bagaimana menurut tim kontra? Kami mulai dari pembicara pertama dan kami ingatkan kembali waktunya adalah 2 menit. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan berbicaranya dari moderator. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah benar, AI ini adalah sebuah didefinisikan sebagai teknologi yang dirancang agar sistem komputer dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Memang, ya, dan secara otomatis AI bisa disetarakan dengan kemampuan intelektual manusia. Tetapi juga AI menimbulkan beberapa sebab negatif, yaitu pasti pernah lah kayak lihat anak-anak sekarang banyak banget yang PR-nya itu disepelekan, digampangin. Soalnya mereka pikir bisa nih ngerjain PR pakai AI, dan itu membuat manusia sifat malasnya itu jadi terbangkitkan dan membuat kita tuh jadi malas mikir. Apalagi kalau kalian pernah riset, Indonesia termasuk negara-negara yang IQ-nya tuh bukan rendah ya, cuma di kisaran 78 sampai 80-an gitu. Lalu berdasarkan FPSI Untar atau Fakultas Psikologi Universitas Taruna, AI dapat memicu sifat malas manusia seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, terima kasih pembicara pertama dari tim kontra. Tadi tim kontra memberikan informasi bahwa ternyata meskipun AI ini dijelaskan oleh tim pro banyak manfaatnya, tapi juga lebih banyak negatifnya. Salah satunya adalah sifat malas yang dipelihara oleh generasi muda kita. Contohnya tadi di highlight bahwasannya banyak anak muda yang menyepelekan PR gitu atau ngegampangin PR. Dan ini yang ngebuat anak muda hari ini semakin mengandalkan AI dan dia atau anak muda ini tidak improve begitu. Dan yang kedua adalah ini yang menyebabkan juga IQ anak muda hari ini itu sekitar 78 sampai 80. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari tim kontra, pembicara yang kedua. Waktunya, maaf, saya tadi salah, maksudnya tim pro dari pembicara yang kedua. Dan waktunya kami ingatkan lagi 2 menit itu saat berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya orang kedua dari tim pro. Walaupun banyak sekali berdasarkan data yang disampaikan oleh tim kontra bahwa
siswa-siswi seringkali malas atau menggampangkan PR. Tapi dari data UNESA sendiri atau Universitas Negeri Surabaya, adopsi mahasiswa terhadap pengerjaan jurnal atau skripsi meningkat hingga 90%. Namun ini tentunya tidak bisa diandalkan oleh AI. Mereka harus meriset supaya pikiran mereka masih tetap kritis dan lain sebagainya tersebut. Dan juga artificial intelligence sangat membantu dalam pengerjaan lomba anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya diketahui bahwa sekarang meningkatnya lomba esai atau LKTI. Pada hari ini tentunya lebih dari ratusan ribu siswa-siswi bahkan mahasiswa mengandalkan AI untuk research. Tapi tentunya kita juga punya AI yang yang mengkoreksi diri kita, yaitu Turnitin. Turnitin sendiri merupakan AI yang tidak berdasarkan data, sehingga mahasiswa atau siswa-siswi harus pintar-pintar mencari informasi dalam dunia artificial intelligence. Seperti kalau semisalnya sekarang AI yang paling diandalkan adalah ChatGPT. ChatGPT tidak menampung seluruh data yang ada di Google. Berbeda dengan Gemini tentunya, karena Gemini ada sangkut pautnya dengan Google. Kalau ChatGPT memang merupakan AI yang paling bagus selama ini. Cuman tentu saja ChatGPT masih menggunakan bahasa yang kaku dan juga kurang ilmiah. Sehingga mahasiswa, siswa-siswi masih dapat mengandalkan AI untuk membantu mereka berpikir kritis, membuat karya tulis dan sebagainya itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tim kontra pembicara yang kedua. Tadi tim kontra pembicara yang kedua menjelaskan bahwa ternyata AI, terima kasih tim pro pembicara yang kedua, bahwa tadi tim pro pembicara kedua menjelaskan mahasiswa yang mengerjakan jurnal hari ini meningkat sampai 10%. Dan ini juga atas bantuan daripada AI. Dan ternyata juga meningkatnya lomba AI yang sudah dilakukan oleh ribuan mahasiswa. Bahkan AI ini digunakan untuk meriset. Dan juga ketika kita berbicara tentang penggunaan AI, bahwa AI juga dibantu oleh Turnitin untuk mengukur kebijaksanaan mahasiswa untuk menggunakan AI tersebut. Dan ini yang membantu mahasiswa itu untuk lebih mampu berpikir kritis. Nah, kita akan mendengarkan pembicara kedua dari tim kontra. Silahkan. Nah, disebutkan bahwa banyak sekali lomba yang dibantu oleh AI untuk diselenggarakan. Tetapi tahu nggak kalau ada kasus belakangan ini, yaitu Olimpiade Sains Nasional alias OSN, bahwa ada dari SMA 8 kalau tidak salah ya, itu mereka menggunakan AI atau AI di dalam HP untuk menjawab pertanyaan itu, dan otomatis itu di luar aturan alias melanggar. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya. Lalu juga kan tadi dibilang juga kalau di banyak mahasiswa yang menggunakan AI untuk membantu skripsi mereka. Tapi juga ada banyak loh yang menggunakan AI 100% AI bahkan untuk skripsi. Dan ketika ditanya oleh dosen mereka atau dosen dosen penguji, mereka bahkan tidak bisa menjawab. Itu kan berarti juga bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak ada usaha untuk riset dulu atau mencari fakta terlebih dahulu. Dan bayangkan kalau mereka menggunakan AI dan misalnya dosen penguji itu tidak membuat mereka mengaku atau ketahuan menggunakan AI, di lapangan kerja pasti banyak yang gagal atau bahkan membuat kerugian masyarakat lebih dalam lagi. Lalu juga berdasarkan kominfo.kuburaya.go.id, AI juga mengurangi atau menutup beberapa lapangan pekerjaan sehingga masyarakat berpotensi di PHK atau kehilangan pekerjaan. Bayangkan kalau mereka dapat kerja, tapi mereka gak becus. Habis itu gara-gara pas skripsian itu mereka pakai AI, akhirnya mereka kan kehilangan pekerjaannya. Terus diambil AI lagi. Gimana? Ya, terima kasih. Oke, nah ini sepertinya suasana semakin memanas. Tadi pembicara kedua dari tim kontra menjelaskan bahwa ternyata AI ini membuat ekosistem yang salah. Mulai dari banyak pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, terus juga mereka menggunakan hak
AI 100%, jadi kredibilitasnya diragukan, sampai juga di tingkat pekerjaan mereka akan diragukan karena yang pertama secara skill mereka juga dibantu AI, dan ketika nanti mereka kerja mereka juga akan dipertanyakan karena tidak bisa menjawab dengan sesuai kapasitas yang sudah mereka lakukan di universitas. Nah, ini yang akan dijawab oleh pembicara ketiga dari tim Pro. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya pembicara ketiga dari tim Pro. Sebelumnya disebutkan bahwa adanya penurunan lapangan pekerjaan. Namun berdasarkan Web Digital RI, AI sendiri menciptakan 170 juta lapangan pekerjaan. Sehingga peningkatan ini tentunya sangat banyak, di mana masyarakat Indonesia yang sekitar 2 miliar, populasinya sekitar 2 miliar, lalu adanya peningkatan 170 juta lapangan kerja. 170 juta lapangan pekerja ini bukan hanya tentang harus masalah medis atau politik dan sebagainya, itu bisa juga dari tim desain. Tapi tentunya AI itu tidak dibenarkan jika digunakan 100%, sama seperti yang dibilang saat tim kontra berkata bahwa skripsi menggunakan 100% AI. Namun, dosen pembimbing pasti tahu semua kata kita melihat anaknya tersebut itu sesuai dengan apa yang mereka ketik atau bukan. Jadi maka dari situ adanya Turnitin untuk mahasiswa dapat mengukur seberapa bisanya mereka dalam menganalisis suatu penelitian. Lalu adanya OSN yang menggunakan AI atau handphone di dalam ruangan tes. Itu memang tidak dapat dibenarkan. Namun saat ini kasusnya telah ditutup karena memang anaknya telah didiskualifikasi, dan bagi saya itu merupakan hal yang searah dengan kecurangan yang telah dilakukan oleh peserta OSN tersebut. Belum lagi, lonjakan produktivitas karena adanya AI di perusahaan meningkat 10% lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga produktivitas ini justru membuat Indonesia lebih maju, asal AI digunakan dengan benar dan baik. Karena AI bukan benda untuk meresearch data, tapi bagaimana cara kita bisa mengobrol dengan AI dan sebagai berikut. Oke, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim Pro tadi menjelaskan bahwa ternyata semakin memanas sekali karena ditemukan 170 juta lapangan pekerjaan, dan ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat Indonesia hari ini. Ternyata juga terjadi lonjakan produktivitas, bahwa ketika ada AI, banyak orang itu yang merasa terbantu, merasa termotivasi, dan juga merasa dimudahkan untuk melakukan banyak hal gitu. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Silahkan. Dari yang dibicarakan tim Pro, saya tetap masih berpendapat bahwa AI yang memberi lebih banyak manfaat daripada kerugian pada masyarakat Indo ini masih salah. Mengapa? Karena dari beberapa poin yang sudah disebutkan dari pembicara 1 sampai pembicara 2, yaitu AI membuat sifat malas manusia ini menjadi lebih, ya, karena mengingat bahwa ada beberapa riset atau beberapa website yang mengatakan, atau jurnal bahkan, orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia ini memiliki tingkat kemalasan yang tinggi. Apalagi karena AI ini membantu atau meringankan, jadinya tambah memicu lagi. Yang awalnya bisa jadi 10% atau 20%, bisa melonjak jadi 50% dari sifat mereka. Yaitu yang kedua adalah AI juga bisa menutup beberapa lapangan pekerjaan. Dari Kominfo kuburaya.go.id. Tadi mungkin disampaikan dari pembicara kedua, yaitu AI membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Tapi kalau dilihat dari riset dari beberapa website lainnya, tingkat pengangguran di Indonesia ini masih sangat tinggi. Lalu di mana 170 juta lapangan kerja ini? Apa mereka nggak tahu? Atau dari lapangan kerja ini cuma omong-omong atau apa gitu? Lalu yang ketiga adalah mungkin adalah hal yang akan saya sampaikan, yaitu dapat juga memanipulasi sosial karena algoritma dari AI itu sendiri, dan itu juga bisa menjadi
jadi bumerang balik ke kita. Jadi bagaimana? Oke, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontra tadi menjelaskan bahwa AI ini yang pertama bisa menimbulkan tingkat kemalasan yang tinggi oleh generasi kita. Yang kedua, bahwa tadi pembicara ketiga dari tim kontra itu meng-counter argumen bahwa 170 juta lapangan pekerjaan ini bisa dipertanyakan realitanya. Karena ternyata bahwa hari ini yang terjadi bahkan menutup lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dan juga yang terakhir adalah terjadinya manipulasi sosial. Nah, mungkin cukup itu sesi debat pada mosi hari ini. Yang pertama yaitu AI akan memberikan lebih baik manfaat daripada kerugian bagi masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya kami akan serahkan langsung pada Dewan Juri. Terima kasih. Halo, hai Sobat Bunda Yoms. Jalan-jalan ke balai kota. Jangan lupa membeli lumpia, si manis dari Surabaya. Welcome back to my channel, It's with Manda. Oke guys, jadi aku lagi berada di salah satu restoran Jepang terbaik se-Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Yoshinoya Japanese Restaurant. Kalian penasaran gak sih apa aja yang ada di dalam? Kalau kata orang-orang, restoran ini sih cozy pol, terus estetik dan instagramable. Kan jadinya enak toh kalau mau foto-foto terus upload di Instagram. Penasaran? Yuk ikutin aku. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Tapi jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan update dari channel aku. So, let's go! Jadi aku udah ada di dalam restorannya dan apa kata orang-orang itu bener banget, tempatnya itu nyaman, pol, terus estetik. Tadi aku barusan foto-foto buat upload di Instagram loh. Jadi ini tempatnya beneran instagramable, apalagi ada hiasan-hiasan, ornamen lampu, terus ada maskot Yoshinoya yang lucu banget. Kalau misalnya ya aku disuruh duduk di sini dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam sih masih nyaman. Dengan sofanya itu empuk banget loh. Duh, Amanda sekarang lagi lapar banget jadi pengen pesen menu deh. Tapi menu di sini tuh bervariasi banget loh guys. Jadi bingung mau beli apa. Tapi tadi aku lihat di depan itu ada banner gede pol. Tulisannya udon soup series. Kayaknya pengen deh pesen itu. Kayaknya yang kari enak deh. Ya udah, Amanda pesen dulu ya. Kari udon. Oke, jadi pesanan Amanda udah dateng nih. Amanda pesen kari udon ebi furai. Jadi dilengkapin ya sama ebi furainya sama ocha. Ochanya ini free refill loh. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya habis. Jadi Amanda mau langsung aja makan pesanan yang Amanda pesen ini. Sebelum itu Amanda mau spill nih, kalau kita dikasih 1 sendok daun bawang, pastinya enak banget dan membuat makanan jadi harum. Oke, ini juga ada onsen egg, jadi pastinya enak banget dan creamy pol ya. Oke, jadi Amanda bakal cobain kari udon ebi furainya ya. Enak banget loh. Jadi tekstur udonnya itu kenyal-kenyal dan gak keras sama sekali. Terus gendut-gendut pol sih. Tapi kayaknya kata Amanda nih ya, yang paling gong itu kuah karinya. Jadi Amanda bakal cobain kuah karinya dulu ya. Enak banget sumpah. Ini gurih pol terus kayak creamy, apalagi ada onsen egg-nya jadi kayak wah banget. Oke, terus ini ada ebi furai. Amanda bakal cobain. Ini masih garing loh. Bisa kelihatan toh? Udangnya juicy pol sih. Mau nyoba? Coba dulu ya. Tapi kayaknya enak deh kalau misalnya dicelupin ke kuah karinya. Jadi creamy banget gak sih rasanya? Cobain ya.
crispy pol enak saiki. Oke, karena aku udah kasih tahu nih rasanya, teksturnya yang pastinya enak pol. Aku lanjut makan lagi ya. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman makan kan nggak mungkin ya. Jadi sekarang Amanda bakal cobain minuman ini. Jadi ini ice ocha dan tentunya ini free refill ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian suka banget minum terus takut kayak aduh kalau misalnya habis harus beli lagi dong. Enggak dong, di sini kita free refill. Seger banget, apalagi esnya ini bikin dingin, adem-adem, apalagi Surabaya kan sekarang panas ya. Jadi kayak seger banget sih kalau misalnya minum ocha di siang-siang kayak gini. Oke, jadi itu aja apa aja yang aku pesen dan aku makan dan minum di Yoshinoya Surabaya. Kalau kalian ngiler dan pengen ice ocha terus sama kari udon ebi furai, langsung aja ke Yoshinoya sekarang juga. So, itu aja vlog aku hari ini. Jangan lupa komen ya, mungkin nextnya aku harus nyobain apa lagi. Apalagi kuliner di Surabaya. So, that's all. See you guys! Selamat sore Sobat Indomilk Surabaya. Sore! Oke, sore-sore hari ini kita berada di Grand Sungkono Lagoon. Dan belakang saya sudah ada tulisan Grand Launching Product dan juga ada logo Indomilk yang pastinya hari ini bakal dar-der-dor banget bersama saya Amanda Tracy sebagai MC pada acara hari ini. Kira-kira nih, ada yang bisa nebak nggak hari ini Indomilk bakal launching produk apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Berarti nggak lihat IG-nya nih ya? Susu kali. Susu, kan udah susu, masa susu lagi sih. Oke, warga-warga Surabaya, selamat datang di Grand Launching Indomilk Kids Yogurt. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, saya persilahkan untuk Ketua Panitia, Miss Ichis, untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Ichis sebagai Ketua Panitia atas pelaksananya acara sore hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari CEO Indomilk Indonesia kepada Bapak Antoni Salim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan pada Bapak Antoni Salim yang merupakan CEO Indomilk Indonesia. Jadi benar sekali, pada hari ini merupakan Grand Launching Indomilk Kids Yogurt, di mana Indomilk ini memiliki 4 rasa. Yang pertama ada original, strawberry, blueberry, dan juga banana berries. Tentunya memiliki banyak sekali rasa ya, jadi nggak bosen-bosen cuma satu rasa. Apalagi kalau cuman yogurt aja udah seger, apalagi ditambah sama buah-buahan, apalagi yang banana berry itu udah ada pisang, terus ditambah sama berry-berryan, gimana nggak makin seger tuh. Kami membuat produk ini karena sering mendengar keluh kesah dari orang tua. Banyak anaknya yang sembelit, susah buang air besar. Tapi di sisi lain orang tua juga kasihan sama anak-anaknya. Takut kalau dilakukan perobatan itu sakit, terus nanti nangis-nangis, apalagi kalau masih kecil. Jadi Indomilk Kids Yogurt merupakan inovasi yang sangat bagus bagi anak-anak yang mengalami sembelit. Di sini juga kita memiliki keunggulan di mana memiliki kalsium, vitamin A, D, B1, B2, dan juga B6 yang tentunya ini sangat amat berfungsi untuk pencernaan kids ya Mom. Selanjutnya kami juga menggunakan high quality cow's milk yang pastinya bebas dari bakteri jahat dan juga banyak akan bakteri baik. Oke, para moms dan bapak-bapak mungkin ya dilihat-lihat kok ada bapak-bapak juga. Di depan meja kami sudah menyediakan beberapa Indomilk, bisa bapak dan ibu lihat-lihat dulu gimana kemasannya dan apa-apanya. Tapi kalau mau ada komplain boleh langsung saja DM di Indomilk Indonesia.
kami membuka segala komplain dan sebagainya. Setelah itu, kami juga memiliki diskon. Harga pasaran Indomilk Kids Yogurt sendiri yaitu 5.000. Tapi khusus hari ini kita diskon sampai 2.500. Keren banget gak sih? Dari 5.000 jadi 2.500. Udah 50% itu diskonnya. Dan juga tidak hanya itu, setiap pembelian 5 Indomilk Kids Yogurt akan mendapatkan free 2 lagi. Dan setiap pembelian 1 paket Indomilk Kids Yogurt akan diberikan 1 kali free photo box bersama Domi. Ada yang kenal nggak Domi itu siapa? Nggak tahu. Kenal. Kenal siapa tuh Domi? Sapi. Sapinya siapa? Indomie. Ya bener banget, jadi Domi adalah maskot dari Indomilk Indonesia. Luar biasa sekali. Oke, jadi Bapak, Ibu yang tentunya punya kids-kids ya, boleh saya persilahkan untuk berjalan melihat stand di kanan, tengah, dan kiri. Luar biasa sekali acara hari ini memiliki banyak stand. Terima kasih kepada para sponsor yang bersedia untuk mensponsori acara hari ini. Tapi sebelum Bapak Ibu, kami persilahkan untuk keliling-keliling ya. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari RTV Band. Udah waktu 10 menit lewat. Gimana nih Bapak Ibu sekalian, sudah puas keliling standnya? Sudah. Oke, sekarang saya juga mau nanya nih, gimana tadi penampilan dari RTV Band? Dari tadi kan sudah nemenin Bapak Ibu sekalian ya sambil keliling. Itu ada alunan nyanyi, terus instrumennya gak kalah gokil. Setuju gak? Setuju. Oke, selanjutnya adalah beruntung sekali ya Bapak Ibu, karena hari ini kita menyediakan makanan khusus untuk pengunjung acara hari ini. Baik, ada beberapa stand yang sudah menyiapkan beberapa makanan tersebut. Ada spaghetti dan juga ada beberapa pasta yang tentunya terbuat dari produk kami. Salah satunya yaitu ada spaghetti carbonara yang menggunakan produk Indomilk, yaitu susu Indomilk. Boleh banget dicoba, Bapak Ibu boleh langsung aja mengambil lalu duduk di tempat masing-masing. Oke, sambil makan kan kayaknya masih ada yang nggak makan nih, nggak tahu karena udah kenyang karena keliling stand, pastinya kan nyoba-nyoba ya produknya Indomilk. Jadi ini saya mau ngasih beberapa pertanyaan yang nantinya akan dikasih door prize, dan juga panitia kok nyiapin kursi nih di belakang, ada 5 kursi. Kira-kira ada apa ya? Kita tunggu aja nanti. Oke, pertanyaan pertama. Apa saja rasa dari produk terbaru kami? Coba angkat tangan dulu ya. Aku hitung dulu. 1, 2, 3. Oke. Boleh kenalan dulu dong, namanya siapa, terus langsung aja sebutkan jawabannya. Nama saya Siti dari Surabaya. Jawabannya adalah banana berries. Oke, sangat benar. Sebenarnya masih kurang tepat ya, tapi berhubung sudah berani menjawab, langsung saja untuk tim panitia memberikan hadiah untuk Kak Siti. Oke, next pertanyaannya. Ada apa saja vitamin yang terdapat di kandungan produk kami? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya. Oke, boleh kenalan dulu dong Kak, terus langsung jawab ya. Nama saya Kak Aurel, saya datang jauh-jauh dari Bojonegoro. Dan jawabannya ada vitamin A, D, K, terus ada B1, B3, B6, terus B12 kalsium juga. Oke, tepuk tangan yang meriah banget dong. Ini jawabannya tepat sekali, sangat lengkap dari Kak Aurel, jauh-jauh dari Bojonegoro ke Grand Sungkono Legun loh. Keren banget. Oke, panitia kalau bisa hadiahnya di double ya, karena keren banget kakaknya menyimak presentasi saya dengan lengkap tadi, terus jawabannya juga lengkap pol. Kira-kira dicatat nggak Kak? Ya dicatat dong. Bagus, keren banget. Oke, pertanyaan terakhir. Di mana produk terbaru kami diteliti? Ada yang bisa jawab? Oke, kenalan lagi nih Kak. Namanya siapa, terus langsung jawab di mana kita meneliti. Nama saya Lana.
Telitinya di New Zealand. Bingo, keren banget Kak Lana. Bener banget kita menelitinya di New Zealand seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kayaknya pertanyaan saya stoknya udah habis deh. Tapi yang belum dapat door prize jangan berkecil hati karena kita ada yang namanya Fun Games. Ada yang mau main? Mau semua. Oke, jadi aku bakal ngasih tahu jalannya permainan ini. Jadi di sini kan ada 5 kursi tuh. Jadi nanti aku bakal panggil 6 orang buat main permainan ini. Orang terakhir yang keluar dari kursi ini menjadi pemenang. Udah siap? Siap! Oke, silahkan menikmati permainannya. Tak terasa ternyata kita sudah banyak hal ya yang udah kita lakukan. Udah dari saya tadi presentasi, terus sambutan dari ketua panitia yang luar biasa dan juga CEO kita. Tak saya sangka ternyata CEO kita yang sangat sibuk itu tiba-tiba bisa hadir di acara ini. Kurang luar biasa apa coba acara hari ini. Dan juga tadi sempat ada kunjungan di stand-stand dan juga Bapak Ibu tentunya sudah mencoba makanan kami yang terbuat dari produk kami. Setelah itu, yang menang tadi masih ada di sini kan? Masih. Oke, masih. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya persilahkan untuk para pemenang naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama. Untuk pemenang kami persilahkan untuk maju ke depan. 3, 2, 1. Oke, terima kasih para pemenang, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara yang tentunya sudah malam ya, sudah jam 9. Bayangin kita mulainya dari jam 6 sore, sekarang udah jam 9 malam. Keren banget. Terima kasih pada Bapak Ibu pengunjung yang telah berkontribusi untuk memeriahkan acara hari ini. Dan juga saya terima kasih untuk para panitia yang sudah bersukarela untuk mendukung acara hari ini dan juga kepada CEO Indomilk kita, Bapak Antoni Salim. Baik, saya mau pantun dulu nih sebelum nutup. Jangan lupa dijawab. Cakep. Jalan-jalan ke balai kota. Cakep. Jangan lupa membeli lumpia. Cakep. Si MC dari Surabaya, saya Amanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tunjungan Plaza Surabaya. Padahal atrium Tunjungan Plaza 3 ini udah gede banget loh. Ada para pengunjung juga di lantai-lantai atas. Tapi kok suaranya cuma dari depan. Sekali lagi ya. Selamat siang Tunjungan Plaza Surabaya. Oke, ibarat pepatah Indonesia berkata, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang, pasti udah kenal. Oke, perkenalkan, nama aku Amanda Tracy, biasa dipanggil Amanda. Jadi, aku berdiri di sini itu gak cuman diem aja tentunya. Di sini, aku mau nanya, kira-kira kalian setuju gak dengan kata-kata knowledge is power? Setuju gak? Setuju. Jadi ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Kalau misalnya ilmu pengetahuan diibaratkan dengan pengetahuan yang luas. Pengetahuan itu gak cuma akademik loh. Bisa juga tentang sosial. Seperti saya yang berdiri di atas panggung sekarang. Bayangin deh kalian mau dapat ilmu pengetahuan, tapi pembicaranya malah kayak gini. Jadi public speaking itu ada 3 teori, ada vokal, verbal, sama visual. Kalian langsung percaya nggak kalau kayak gitu? Nggak langsung percaya kan? Coba kalau pembicaranya bilang, oke teman-teman, jadi public speaking